Assalamualaikum teman-teman, para pejuang gangguan asam lambung dan psikosomatis. Bertemu kembali dengan saya Yosef Supriyatna dan masih tetap di channel Inspirasi Hidup Sehat. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan psikosomatis. Teman-teman sekalian, di session video kali ini saya akan share video tentang kembung bisa mengakibatkan sensasi lain yang lebih mencemaskan teman-teman ya. Pada awalnya kita itu hanya mengalami kembung saja, tetapi berakibat kita mengalami sensasi yang lebih mencemaskan dan kita itu fokus kepada sensasi yang mencemaskan tersebut teman-teman ya. Nah, ketika kita sudah berkonsentrasi kepada yang lebih mencemaskannya itu, maka kembungnya itu tidak kita atasi teman-teman ya. Kita bertanya-tanya terus tentang sensasi yang sedang dialaminya itu, sedangkan kembungnya itu sensasi pertamanya kita biarkan. Nah, sensasi tidak sembuh-sembuh teman-teman ya, karena kita tidak atasi dengan benar. Karena apa ya, penyebabnya yaitu sumbernya yaitu kembung yang menghasilkan banyak gas, itu kembung itu teman-teman ya, dari asam lambung yang meningkat berlebihan terus menerus teman-teman ya, dari makanan-makanan yang kita konsumsi tidak kita atasi teman-teman ya, malah kita menanyakan berbagai macam sakit-sakit tubuh kita yang lainnya. Nah teman-teman sekalian, supaya tidak terjadi seperti itu dan tidak menimbulkan kecemasan yang terus-menerus terhadap pikiran teman-teman semuanya sehingga sensasinya lama untuk sembuh, simak videonya sampai selesai, semoga menjadi pencerahan bagi teman-teman semuanya. Karena dengan mengenal berbagai macam sensasi dan akibat-akibat sensasi tersebut menghasilkan sensasi yang lain, maka insya Allah pikiran teman-teman semuanya akan lebih tenang teman-teman ya. Jadi fokus kepada penyebab utamanya saja. Dan teman-teman sekalian, sebelum saya melanjutkan pembahasannya, seperti biasa, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini dan berkenan untuk mendukung channelnya, silahkan subscribe dulu channelnya, like videonya, dan nyalakan tanda loncengnya untuk mendapatkan upload video terbaru yang saya share untuk menemani teman-teman semuanya. Dan bagi teman-teman juga yang ingin bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan psikosomatis, tulis di kolom komentar dan saya akan menjawab semampu saya. Semoga setiap jawabannya dapat membantu kondisi teman-teman semuanya supaya cepat sembuh total dari gangguan asam lambung dan psikosomatis yang teman-teman alami. Namun ketika teman-teman merasa bahwa jawaban-jawaban tersebut kurang membantu kondisi teman-teman semuanya menjadi lebih baik, minimalnya saya itu menemani teman-teman saja saat mengalami ketidaknyamanan yang selalu mengganggu dari gangguan asam lambung dan psikosomatisnya. Nah teman-teman sekalian, kita lanjutkan kepada pembahasannya, yaitu kembung bisa mengakibatkan timbul sensasi yang lain yang lebih mencemaskan teman-teman ya. Sensasi apa saja yang bisa timbul karena kembung? Teman-teman sekalian, kita teliti dulu kembung itu seperti apa kondisinya. Yang pertama, ciri-cirinya perut kita itu sering bunyi teman-teman ya. Itu tanda asam lambung kita meningkat berlebihan disertai dengan gas lambungnya teman-teman ya. Dan si gas lambung tersebut bisa juga dihasilkan dari makanan-makanan yang banyak mengandung gas. Nah itu teman-teman ya, ketika kita sering mengkonsumsi makanan-makanan yang banyak mengandung gas, maka cenderung perut kita itu bisa mengalami kembung, gas lambungnya berlebihan. Yang ketiganya bisa dari akibat suatu bakteri ketika kita mengalami dispepsia teman-teman ya, yaitu bakteri Helicobacter pylori teman-teman ya, namanya itu Helicobacter pylori namanya itu, dan itu menghasilkan gas yang terus menerus teman-teman ya. Ketika kita tidak mengatasi kembung tersebut dengan konsisten, itu bisa menimbulkan sensasi yang lain. Sensasi-sensasi yang lain diantaranya yaitu akibat perut kita yang penuh teman-teman ya. Perut kita penuh dengan asam lambung dan gas lambungnya, meneganglah perut kita dan menarik urat-urat tubuh kita. Dan juga gas lambung bisa menekan otot-otot tubuh kita di bagian dalam dan menghasilkan sensasi yang lain teman-teman ya. Di antaranya sensasi apa saja? Yang pertama, sakit di bagian dada kita karena tekanan diafragma pernapasan teman-teman ya. Gas lambung menekan diafragma pernapasan, bisa menghasilkan sesak napas berat, napasnya ngos-ngosan teman-teman ya. Juga ketika menekan ke pinggang, ke otot-otot tubuh bagian pinggang atau urat-uratnya tertarik karena perut kita yang buncit teman-teman ya, perut kita yang mengeras karena banyaknya asam lambung dan gasnya tersebut, maka sakit di bagian pinggang. Kita menyangka itu dari ginjal kita. Juga kita mengalami sakit di bagian belikat kita. Karena apa? Karena tekanan dari dada itu, dari gas lambung ke dada itu
timbul juga penegangan penyebaran sensasi ke bagian yang lain, yaitu belikat kita terasa. Nah ini teman-teman ya, kita mengira itu sakit ginjal, kita mengira itu sakit jantung, sehingga kita lupa dengan kembungnya teman-teman sebagai penyebab utamanya. Kita bertanya-tanya, cari solusi-solusi yang cepat meredakan sakit di bagian dadanya, sakit di bagian pinggangnya karena takut ginjal teman-teman ya. Pada akhirnya kembung sebagai penyebabnya tidak kita hiraukan teman-teman ya. Kita makanan ya tetap saja yang seperti biasanya, tidak diatasi. Jangan banyak memakan makanan yang banyak mengandung gas, malah kita itu menjadi sering karena kita selalu fokus kepada sensasi yang timbulnya itu di bagian-bagian yang berdekatan dengan organ-organ tubuh yang vital saja, padahal itu kembung penyebabnya teman-teman ya. Lalu kita itu terus saja menjadi merasa cemas karena sensasi semakin menjadi ya karena kembungnya tidak diatasi teman-teman ya. Nah teman-teman sekalian, saya sudah sampaikan tadi ciri-ciri ketika kita itu kembung mengalami gas lambung yang banyak di lambung kita teman-teman ya. Bunyinya yaitu cirinya yaitu si perut kita sering kriuk-kriuk teman-teman, ketika ditekan ada bunyinya. Lalu ketika mengalaminya itu sering sendawa, terasa begah, malas makan, padahal kita itu makannya kurang teman-teman ya, tetapi serasa kenyang saja perut itu. Nah itu berarti kita mengalami gas lambung yang berlebihan disertai juga dengan asam lambungnya teman-teman ya. Nah teman-teman sekalian, ketika mengalami itu teman-teman bisa mengalami sensasi sakit di bagian pinggang, di bagian dada, di belikat teman-teman. Itu lebih mencemaskan teman-teman semuanya, karena ya kita menyangka dari penyakit yang kronis. Teman-teman sekalian, jika mengalami kembung pada awal mulanya, maka atasi saja dulu kembungnya, karena kemungkinan besar yang menyebabkannya adalah itu. Bagaimana caranya? Kita sering minum air hangat teman-teman ya, air putih hangat sering kita minum, lalu kita jalan-jalan untuk timbul keringat teman-teman ya. Jangan lupa makannya sedikit-sedikit tetapi sering, supaya perutnya tidak lebih penuh teman-teman ya. Ketika sudah makan timbul sensasi, biasanya itu perutnya sudah penuh oleh lambung dan gasnya, oleh asam lambung dan gasnya teman-teman ya. Jadi timbullah sensasi ketika kita sudah makan. Supaya tidak seperti itu, makannya sedikit-sedikit tetapi sering. Sebelumnya minum dulu air hangat, lalu kita harus sering jalan-jalan dan juga berjemur di pagi hari. Nah itu teman-teman ya. Dan teman-teman sekalian, untuk penyebab kita itu mengalami peningkatan asam lambung yang berlebihan, ya tetap stresnya harus dijeda teman-teman ya, harus dikelola. Makanan pantangannya harus dihindari teman-teman ya, dan juga makanan-makanan yang banyak mengandung gasnya. Juga teman-teman sekalian, kita harus rajin olahraga ringan, yaitu dengan jalan-jalan tadi teman-teman ya, supaya timbul keringat, metabolisme tubuh kita baik, maka si gas lambung akan cenderung lebih mudah untuk keluar dari lambung kita. Nah itu teman-teman ya, jadi kita jangan terlalu khawatir ketika ada sensasi lain pada awal mulanya kita kembung. Atasi saja dulu kembungnya, karena pasti itu berkaitan teman-teman ya, berkaitan. Karena ketika kita tidak mengatasinya dengan tepat, maka semakin besar sensasinya, menyebabkan hal-hal yang lain di tubuh kita. Jadi fokus saja kepada mengatasi kembungnya teman-teman ya. Dan teman-teman sekalian, cara saya nih kalau mengalami kembung berlebihan seperti itu, apalagi sudah ada agak berat ke napas teman-teman ya, saya usap-usap bagian dada turun ke bawah teman-teman ya. Usap-usap turun bagian dada turun ke bawah, lalu kita relaksasi pernapasan teman-teman, menapas dengan tenang teman-teman ya, hirup dari hidung dengan tenang dan pelan-pelan, keluarkan dari mulut juga dengan tenang dan pelan-pelan. Lakukan itu beberapa kali, lalu minum air hangat. Kalau sudah ada sendawa, biasanya sensasinya berkurang teman-teman ya. Lalu jangan teman-teman didiamkan, banyak bergerak teman-teman ya, biar timbul keringat, maka insya Allah kembungnya akan hilang teman-teman ya. Terasa berat di dadanya juga akan hilang teman-teman ya, kalau sudah melakukan beberapa hal tersebut. Nah itu berarti cenderung lebih besar si penyebab sensasi dari kembung, walaupun dadanya ikutan menjadi terasa agak sesak, napasnya itu agak berat, nggak nyaman teman-teman ya. Bagi teman-teman juga yang mengalami sakit di bagian pinggangnya, sakit di belikatnya, lakukan dulu hal-hal tersebut teman-teman ya untuk mengatasinya. Jangan langsung kita berpikir kemana-mana teman-teman ya. Ketika kita sudah fokus kepada sensasi yang lainnya sedangkan kembungnya tidak diatasi, itu biasanya kembungnya iya terus menerus, sensasi yang lainnya juga tidak teratasi. Karena apa? Ya karena penyebabnya teman-teman, penyebabnya ini tidak kita atasi dengan tepat. Nah itu karena apa teman-teman sekalian?
cenderungnya orang yang mengalami gangguan asam lambung dan psikosomatis itu kecemasan berlebihannya itu mudah timbul. Jadi ketika ada sensasi yang lain yang menurut pikirannya itu lebih berbahaya, maka akan fokus kepada sensasi yang itu, teman-teman ya. Sedangkan penyebab pertama sensasinya itu sudah tidak dihiraukan lagi, sudah tidak bisa kita teliti karena ketakutan kita itu. Nah, teman-teman sekalian, untuk mengatasi kembung saja kita itu perlu pikiran yang tenang, teman-teman ya. Pikiran yang tenang bisa mengelola pikirannya supaya tidak diserang oleh panik, teman-teman ya. Ketika panik kita itu menjadi stres, maka si pikiran kita itu menjadi tidak terkendali, teman-teman ya. Kemana-mana saja pikiran kita tuh ke arah-arah yang menakutkan, itu tidak membantu sama sekali, teman-teman ya. Akan tetapi malah memperbesar sensasinya. Tetapi biarlah panik menyerang terlebih dahulu untuk sebentar, teman-teman ya. Tetapi setelah datang kita kendalikan, karena panik itu adalah respon tubuh. Kita melawan supaya tidak datang panik itu tidak akan mungkin, teman-teman ya. Karena panik itu adalah respon tubuh. Ketika kita sudah memahami berbagai macam gejala yang kita rasakan dan kita itu tahu untuk mengatasinya dan bahwa itu tidak berbahaya, teman-teman ya, baru panik itu akan mereda, teman-teman ya. Ketika timbul sensasi tidak akan terlalu panik walaupun masih ada, dan lebih mudah untuk dinetralisirnya, ditenangkannya kembali. Nah itu, jadi biarkan saja dulu panik datang, kita kendalikan bahwa yang kita alami itu dari kembung asalnya juga. Ya, kembungnya saja dulu kita atasi, yaitu dengan cara-cara yang tadi saya sampaikan. Tenangkan pikirannya, usap-usap dari bagian dadanya ketika dari kembungnya itu sudah terasa menjadi agak kurang nyaman di napas, teman-teman ya. Ketika sudah ada bunyinya nih di bagian sini, ada bunyi sedikit kriuk-kriuk, minum air hangat, teman-teman ya. Bawa jalan-jalan. Kalau merasa belum makan, makan dulu, tapi jangan banyak-banyak, teman-teman ya, supaya perutnya tidak tambah penuh. Hindari makanan-makanan yang banyak mengandung gasnya selain makanan pantangannya. Relaksasi pikirannya supaya tidak selalu tegang, dan relaksasi tubuhnya dengan sering melakukan olah pernapasan. Lalu teman-teman itu cukup melakukan hal-hal tersebut beberapa hari saja, teman-teman ya. Maksudnya beberapa hari saja itu untuk mengatasi kembungnya, teman-teman ya. Jika kembung yang teman-teman alami itu hanya dari kembung asam lambung yang meningkat berlebihan karena stres pikiran teman-teman, karena salah makanan, karena kurang tidur, teman-teman ya, stamina yang menurun, teman-teman ya, karena kita itu malas makan misalkan, karena banyak ketidaknyamanan di tubuh kita, itu hanya dalam beberapa hari bisa hilang, teman-teman ya. Namun ketika teman-teman malah pikirannya kemana-mana, konsentrasi dengan sensasi tambahannya yang lebih menegangkan, maka sensasi kembungnya lama, sensasi yang barunya juga akan lama untuk hilang, teman-teman ya. Jadi teman-teman sekalian, kita atasi sumber penyebabnya, jangan diikuti pikiran yang selalu panik, teman-teman ya. Kendalikan paniknya yang menimbulkan stres supaya kita fokus kepada sensasi yang awal, yaitu penyebabnya itu kembung yang kita alami. Nah, bagaimana Kang Asep kalau kembungnya itu dari bakteri yang tadi, teman-teman ya, yaitu bakteri Helicobacter H. pylori, teman-teman, yaitu ketika mengalami keadaan psikosomatis dengan dispepsia misalkan. Nah, itu berarti kita harus konsultasi ke dokter, teman-teman ya. Kita konsultasikan, insya Allah itu akan diberikan antibiotik biasanya. Kang Asep kalau minum obat dari dokter malah tambah begah, malah tambah tidak nyaman perutnya. Ya kita atasi dengan cara alami kalau begitu, teman-teman ya. Bagaimana mengatasi cara alaminya? Kita makan makanan yang lembek-lembek, teman-teman ya, hindari makanan yang digoreng. Lalu kita banyak makan makanan yang banyak mengandung nutrisi, supaya supaya peradangan di saluran pencernaannya itu cepat sembuh, teman-teman ya. Kita rajin olahraganya supaya metabolisme tubuhnya bagus, maka si bakteri-bakteri itu ikut terkeluarkan dan menjadi lebih cepat sembuh sensasinya itu. Nah, seperti itu saja, teman-teman ya. Oh, itu bisa Kang Asep? Insya Allah bisa, teman-teman ya. Apalagi ketika kita itu rajin juga konsumsi ramuan-ramuan tradisional dari tumbuh-tumbuhan alami. Hanya syaratnya harus dikeringkan dulu bagi teman-teman itu. Kunyit itu bisa menetralisir bakteri-bakteri, teman-teman ya, itu antiinflamasi, teman-teman ya, di dalam kunyit itu. Kalau jahe misalkan ada kontra rasanya yang agak pedas, teman-teman ya, jangan dulu lah kalau mengalami hal seperti itu. Kunyit yang saya sarankan, teman-teman ya. Dan juga ada ramuan-ramuan lain yang mungkin teman-teman juga pernah mencobanya, seperti untuk melindungi saluran pencernaan kita, misalkan
aci kawung teman-teman ya, aci aren ditambah gula aren. Nah itu bisa juga, itu betul bisa membantu teman-teman ya, saat kita sedang sakit perut itu bisa meredakan sakit perut teman-teman. Jadi luka-luka iritasinya itu bisa tertutupi teman-teman, dan aman, itu alami teman-teman ya. Jangan kesampingkan cara-cara tradisional yang membantu kondisi kita menjadi lebih cepat sehat dari berbagai macam gangguan kesehatan, karena itu adalah peninggalan leluhur kita dan sudah terbukti bisa membantu teman-teman ya, kondisi kita menjadi lebih cepat sehat kembali dari penyakit-penyakit yang sedang kita alami. Nah teman-teman sekalian, jangan khawatir bagi teman-teman yang mengalami kembung dan merasakan sakit di bagian dada, sakit di bagian pinggang, sakit di bagian belikat. Atasi saja kembungnya, insya Allah sensasi yang lainnya akan ikut reda juga, bahkan hilang teman-teman ya. Itu bisa karena penyebaran sensasi, karena ketegangan perut kita dan tekanan otot-otot tubuh kita di bagian dalam karena mengalami kembung yang berlebihan. Nah teman-teman sekalian, saya cukupkan dulu video pada kali ini. Mudah-mudahan dapat membantu kondisi teman-teman semuanya menjadi cepat sembuh dari berbagai macam sensasi dari gangguan asam lambung GERD dan psikosomatis yang teman-teman alami. Sebelum saya akhiri videonya, selalu saya berdoa untuk teman-teman semuanya yang sedang mengalami gangguan asam lambung GERD dan psikosomatis ataupun gangguan kesehatan yang lain. Semoga semuanya cepat sembuh total dan dapat beraktivitas kembali dengan normal. Amin ya Allah, amin ya robbal alamin. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.